bagaimana mengangkat isu ya. Nanti keterampilan ini dimanfaatkan untuk mengangkat topik yang akan kamu jadikan rancangan aktualisasi. Ya, tadi kita banyak praktek kan? Udah ya? Ada enggak yang bisa mempresentasikan ininya? Jadi mulai dari sekarang kamu sudah mulai membuat analisis tentang rancangan aktualisasi kamu. Jadi isu, kalau di agenda 1 kan ini isu-isu global ya, isu kontemporer. Nah, nanti masuk di tahap 2 itu lebih kepada topik nanti dari situ kamu punya judul sehingga nanti kamu bisa aktualisasikan nilai-nilai dasar ya dari kegiatan-kegiatan yang kamu susun. Nah, sampai sejauh ini tahapan ini bagaimana? Udah punya ini enggak? Aduh, saya belum merekam ya. Bahan fasilitasi CPNS. Ntar dulu saya buka. You are my inspiration. You are the evening star. La 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 la. Oke, ini belum terbuka. Oke, saya record dulu. Dapat. Saya share screen. Ya, jadi tadi saya baru saja nih selesai fasilitasi Latsar Parimot kembali ke Donggala. Tadi pagi kita sudah ini ya, cara-cara menggunakan alat analisis apa saja tadi pagi? Maaf dok, kemarin baru sampai di pohonnya. Pohon apa? Baru sampai di pohonnya. Iya. Tadi pagi siapa Dan? Angkatan 77. Tadi pagi enggak ada jadwal. Tadi pagi angkatan 76. Sorry, 76 itu sudah agenda 2. Nah, tadi pagi itu pertemuan pertama di teman sebelah kamu ya, dari Donggala juga. Luar biasa ini, benar 77 ini. Saya lihat dulu, saya penasaran. Ya, ternyata betul jam 4. ada tertulis di jadwal saya. Saya enggak perhatikan. Oke. Jadi kemarin sampai ini ya, analisis. Sudah ya berarti ya? Sampai pohon masalah? Iya dok. Sampai di pohon masalah dok. Pohon masalahnya belum selesai dok. Pohon masalahnya belum selesai. Ya, kalau begitu. Pohon masalahnya baru dimulai. Oke, saya buka Jamboard dulu ya, supaya kita bisa interaktif di sana ya. Iya. Iya dok. Ya, dok. Iya, jadi saya tidak suka saya ngomong sendiri. Kalau ditanya ini mana dia? Kemarin Jamboard di mana dibawa barangkali ya? Oh, ini dia. Kok nggak mau? Iya, sampai pohon masalah. Semua sudah punya topik tidak ini untuk diangkat menjadi rancangan aktualisasi? Ya. Belum ada dok. Belum ada. Mulai ya sekarang ya, saya kan sudah kasih kenalkan ya alat-alat analisis ya. Kalau di tempat saya dok sudah mulai ada gambaran. Saya
Sudah ada contoh-contoh yang saya pengen angkat nanti. Ada beberapa. Maksudnya contoh-contoh, jadi ini sebaiknya dari gagasan kamu, ya. Jelaskan. Proses berpikirnya itu mulai di sini, ya, mulai menemukan topik, mengangkat topik yang diangkat. Oke. Dok, Hmm. kalau kan saya rencana mau ambil, kebetulan saya di puskesmas analis gizi. Saya pegang untuk imunisasi. Daftar kunjungan posyandu itu sangat kurang. Bisa saya angkat kayaknya itu sepertinya itu, Dok? Ya, makanya lihat dulu kenapa, apa dasarnya kamu itu. Saya kasih linknya dulu ya. Siap, Dok. Oke. Saya udah record belum? Oke, sudah. Screen saya udah muncul. Udah Sudah, kelihatan? Iya dok, sudah. Udah ada Sudah. dok, Jamboard. Iya dok. Bentar ya, saya kasih linknya dulu. Salin. Di chat. Nggak bisa semua. Oh iya, berarti ini punya kita ya, punya 77 ini ya. Iya dok, ini yang kemarin. Kemarin sampai sini kan? Iya. Oke, masih ada. Hah? Iya dok. Kemarin sampai di Masih ada. halaman Sudah dok. Oke. Di halaman selanjutnya. Masih halaman selanjutnya ya? Iya, halaman 8 kalau Iya. tidak salah. Oke. Nah ini bagus nih, saya masih baru ingat. Oke, sekarang harusnya feedback. Ya, kita sudah dapat ya penyebab masalahnya udah kan? Dan kita pakai Ishikawa. Ya. Ini kenapa ini? Hapus saja ini. Nah, jadi masalahnya adalah kurangnya sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Berarti tadi kan alur ceritanya sudah dapat ya, kenapa sampai kita memilih ini. Jadi kalau ditanya, kenapa apa alasan kamu ngangkat topik ini? Nah, kira-kira jawabnya gimana? Kira-kira jawabnya gimana? Dari analisis ininya dok. Dari analisis AKPL-nya, skor tertinggi. Makanya kami mengangkat tentang masalah narkoba. Ya. Ya, jadi ini kan ini perlu diinikan kembali ya. Jadi kamu bentar ya, 295 siapa ini? Ya, halo. Waalaikumsalam ya. Oke, Pak. Saya lagi online. Iya, di WA aja, Pak ya. Di WA apa aja. Ya, ya, oke. Iya, sip. Manado. Siap, mantap. Oke. Sip. Iya, ya. Jadi ini korupsi harus dijelaskan masalahnya apa korupsi ya. Kita enggak ini. Kita tidak ini kan.
Karena ini contoh ya di agenda 1 ya, tentang kesiapsiagaan bela negara. Oke, jadi kita angkat masalah narkoba ya. Kita ini lagi narkoba. Nah, ini kan tentang narkoba semua ya. Kita cari tahu penyebabnya. Jadi kurangnya sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Penyebabnya apa? Kurangnya kepedulian masyarakat. Kok double-double nih? Ya, saya hapus ya. Nah, ya. Nah, ini penyebab-penyebab yang kita sudah identifikasi. Kurangnya kepedulian masyarakat, kurangnya perhatian keluarga, belum adanya peran media sosial dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba, tingginya rasa ingin tahu pada remaja. Ya, coba-coba. Oke. Nah, berarti kan sudah fokus ya masalah narkoba. Kita tidak bicara lagi masalah korupsi, tidak lagi mencari radikalisme ya tentang narkoba. Nah, kita cari kenapa sih ini kurangnya sosialisasi ya? Apa tadi? Jadi ini yang pertama di kopi ini kurangnya sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Di sini apa? Kurangnya sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan sama. Oke. Ya, kita cari penyebabnya ini. Kita cari penyebabnya, kita temukan ada 3, 4 ya. Kurangnya kepedulian masyarakat, kurangnya perhatian keluarga. Yang tadi peran media sosial. Oh ya, 4. Jadi kita pilih lagi di antara 3 penyebab ini yang mana kira-kira yang mudah, yang bisa kita laksanakan sesuai kondisi. Nah, ini saya tandain merah. Kita sepakat ya, belum adanya peran media sosial dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba. Nah, ini berarti ini masalah utamanya tadi, masalah yang setelah kita ini. Ya, jadi ini peran media sosial. Nah, peran media sosial ini kenapa? Kenapa sampai media sosial belum punya peran dalam penyalahgunaan narkoba? Ayo coba semua brainstorming, kita brainstorming. Apa? Pakai gunakan ini ya, text box untuk menuliskan apa ininya. Apa kira-kira penyebabnya kenapa media sosial ini belum peran media sosial. Ayo tulis pakai textbook. Ya, yang lain juga ya. Coba saya sumbang sarannya, sumbang pemikirannya. Kurangnya promosi mengenai baik penyalahgunaan di media sosial, notabene kebanyakan remaja. Nah, pengguna media sosial, kebanyakan remaja. Ya. Jadi bukan kurangnya promosi. Kalau promosi sesuatu yang dipromosikan. Ya. Nah, kita perbaiki sedikit ini kalimatnya. Ya, Dok. Remaja, nah, langsung saja. Ya, jadi di sini bahasanya kita efektif ya, efisien. Remaja, keminatan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba masih rendah. Orang kan lebih banyak YouTube yang ini ya, konten-konten misalnya isu artis ya, tentang perkawinan Atta Aurel, ya kan? Itu kan yang lebih dipilih ya untuk dilihat ya daripada
bahaya narkoba kan? Betul tidak? Iya dok, betul dok. Ya, jadi gitu bahasanya begitu. Konten tentang penyalahgunaan narkoba masih kurang, ya kurangnya. Jadi bukan promosi ya, kurangnya ya konten. Kalau media sosial kan termasuk apa? Facebook, YouTube, apalagi Instagram, Twitter, Facebook. Twitter, Facebook, itu ya. Nah, sedangkan itu media sosial ya bukan memang medianya pemerintah, tetapi karena itu yang apalagi di zaman pandemi saat ini orang tidak pernah lepas jauh dari handphone, ya. Dari pasti buka-buka ini mudah sekali aksesnya. Sehingga untuk masalah penyalahgunaan narkoba ini orang belum keywordnya untuk cari kata kuncinya itu orang tertentu saja, ya. Nah, sedangkan media sosial ini bagaimana kita bersaing untuk bisa merebut ya perhatian, merebut penonton, YouTube, gitu semua ya. Kurangnya konten mengenai bahaya narkoba boleh. Kurangnya promosi ini sama ya, narkoba ini barangkali dihapus saja. Iya dok, ini dihapus dok. Iya dok. Silakan. Silakan, saya cuman ini kamu yang bergerak di sana supaya aktif juga jari jemari kamu. Ya. Ganti warnanya. Ya, supaya merah. Jadi yang hijau itu kita nggak berpikir ke situ dulu ya, tapi jangan langsung dihapus supaya nanti kamu lihat, oh iya ya, ini yang berkaitan narkoba ini masalah-masalah ini saja. Jadi kalau disebut itu nanti ini remaja, tapi saya tidak melakukan intervensi tentang remajanya, tetapi ini tentang medsosnya. Karena kamu sudah membayangkan bahwa kamu akan membuat misalnya infografis tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, kan? Infografis yang bagus, menarik, menyajikan fakta-fakta, data-data tentang korban-korban, boleh. Ya, boleh seperti itu. Kurangnya konten mengenai bahaya narkoba, mengenai penyalahgunaan narkoba ya, penyalahgunaan ya sampai bisa bahaya. Oke, apalagi ya kira-kira ya penyebabnya? Ini medsos, belum adanya ini kita juga kurang memberikan ini ya, membuat konten-konten menarik ya. Kurangnya konten mengenai bahaya narkoba. Daya tariknya. Kemudian Daya tarik masyarakat. Masyarakat ya ini kan kurangnya konten berarti penyedia. Kemudian masyarakatnya sendiri bagaimana? Masyarakat lebih tertarik, nah gitu. Masyarakat lebih tertarik kepada topik-topik selain penyalahgunaan narkoba. Nah, misalnya ya tadi yang saya sebut, misalnya orang ini lagi banyak follower, lagi banyak penonton tuh ini Atta Aurel kan, gosip-gosip artis, nah, gitu kan, daripada orang mau cari siapa lagi nih yang ini narkoba, gitu kan? Berarti apa itu? Masyarakat. Jadi kita mengidentifikasi, kita menuangkan pikiran itu ya sesuai kondisi yang sebenarnya, kondisi yang ada, realita yang ada di dalam masyarakat. Ya, nah, masyarakat lebih tertarik kepada konten artis, gitu aja lah, ya. Atau daripada konten narkoba masih kurang kan, paling kasus-kasus yang ditemukan seperti kasusnya Yuni Kompol Yuni,
Penggunaan medsos lebih tertarik pada pemberitaan artis. Iya, boleh. Ya, boleh satu lagi. Nah, ini kan tentang medsos semua kan? Nah, tentang medsos semua. Lagi udah cukup ya, tidak sama kan? Ini tentang pemberitaan artis, ini mengenai isinya, ini mengenai masyarakatnya. Terlebih tertarik benar-benar. Ini kan tentang masyarakat ya. Pengguna medsos kan masyarakat toh. Masyarakat lebih tertarik konten artis. Jadi kurang lebih sama nih. Coba kita cari yang agak lain. Apa ya? Ya, yang membuat. Pembuat apa namanya? Desain ya. Pembuat konten. Ya. Betul tidak? Iya, Dok. Iya. Iya, Pembuat Dok. kontennya. Jadi sudah 3 kan? Sudah ada 3 di sini terkait peran media sosial kan? Kita identifikasi penyebabnya. Mana pembuat konten? Kalau ini pengguna medsos dengan masyarakat lebih tertarik sama ya. Hapus saja yang ini. Ini kurangnya ya, belum banyak ya kurangnya, atau belum banyak inovasi dalam pembuatan konten mengenai penyalahgunaan narkoba. Jadi jelas apa yang kita pikirkan, apa yang kita maksudkan, jelas. Ya, oke. Sudah, ini sudah kita ketemukan dari atas tadi. Kita ini tentang peran media sosial kita pilih. Jadi kita sendiri ya. Kalau ada teman yang bisa diajak untuk diskusi, brainstorming, boleh sama-sama. Tapi hasil akhirnya adalah kamu yang Izin, Dok, suaranya tidak kedengaran. Izin dok, jaringannya dokter mungkin. nggak kedengaran. Iya dari Sekarang tadi dok. Nah, sudah ini ada, tapi agak putus-putus dok. Tolong dimerahin ini, kurangnya inovasi dalam pembuatan konten. Ya, berarti kita sudah tahu ya penyebab ini belum adanya peran media sosial dalam mengurangi ini serba salah ini, mau minum belum buka. Sudah kering dari pagi, online terus. Aduh. Ya, jadi belum adanya peran media sosial mengurangi penyalahgunaan narkoba. Kita identifikasi penyebabnya. Jadi karena kurangnya konten, ya, berarti materi-materinya kan. Kemudian pengguna medsos lebih tertarik dengan pemberitaan artis. Kemudian kurangnya inovasi dalam kurangnya pembuat. Jadi yang kita maksudkan di sini pembuat kontennya, ya. Jadi pembuat konten, kurangnya pembuat konten, ya. Jadi inovasinya nanti kan, itu kan tinggal caranya kan, ya sesuatu yang baru, sesuatu yang bermanfaat, itulah inovasi. Jadi masih kurangnya pembuat konten mengenai penyalahgunaan narkoba. Oke, silakan kalau ada yang ingin berpendapat. Ya, jadi ini semua itu untuk menganalisis itu yang paling penting adalah deskripsinya, kalimatnya. Kalau angka-angkanya itu
bisa ya, bisa disesuaikan. Tetapi bagaimana gagasan ini dibangun, bagaimana proses berpikir yang ada di dalamnya, nah, itulah yang paling penting ya. Kurangnya pembuat konten mengenai ya. Ini kurangnya ya maksudnya. Oke, diperbaiki sedikit. Ya, kurangnya pembuat konten mengenai ya. Jadi sudah ini. Nah, ini dihapus ya. Kurangnya inovasi. Coba tolong hapus. Nah, yang bawah naikkan ke atas. Oke, jadi nanti dalam menyusun kerangka atau alur pikirnya ya mulai dari atas tadi ya. Kenapa? Jadi begitu ditanya kenapa kamu angkat ini, nah, kamu sudah tahu kenapa. Ya, silahkan mendeskripsikan, silahkan mengargumentasikan. Nah, ya, jadi ini kan tentang medsos semua. Kita tidak bicara lagi tentang remajanya yang mau coba-coba, tentang narkoba, kurangnya perhatian keluarga, itu sudah kita singkirkan. Ya, nah kita. Nah, sekarang tinggal cari kegiatan-kegiatan apa yang kamu ingin buat. Ya, ini saya langsung hubungkan dengan kebutuhan kamu yang akan membuat rancangan aktualisasi. Ya, nah, masih di dalam agenda 1 karena isu narkoba. Ya, ini kita kasih contoh isu narkoba. Tetapi caranya nanti menemukan topik utama, kemudian mencari masalah prioritas, kemudian mencari penyebabnya, lalu melakukan intervensi. Kalau sudah tahu seperti ini, sudah tahu penyebabnya, kira-kira udah tahu belum apa penyelesaiannya, apa penyelesaian masalahnya? Misalnya ini penyebab pertama. Kita pilih dulu deh, kita pilih dulu di antara 3 ini yang mana yang akan kita intervensi, yang mudah. Nah, ini bisa pakai alat analisis. Satu lagi. Pernah dengar alat analisis McNamara? Belum pernah. Belum. Dok. Pisan, ya. Itu terakhir untuk mengetahui analis. Kalau USG kan urgensi, seriously, growth. Barangkali suaraku hilang lagi. Ya dok, putus-putus. Siap dok, hilang dok. Putus-putus dok. Iya. Jangan mau dapat lem biru juga ini laptopku ini. Lempar beri yang baru. Iya, tapi ternyata masalahnya jaringan ya. Masalahnya jaringan. Ya, jadi ini kita lakukan lagi. Kita sudah dapat 3 penyebab ini. Kita lakukan teori tapisan. Nah, itu efektivitas. Tolong dong buat ini ketikkan di textbooks-nya. Efektivitas, yang lainnya efisiensi, yang lainnya pembiayaan. Jadi ada 3 lagi. Oke, tarik ke atas. Nggak usah merah, pakai hijau, biru, pakai biru, warna biru aja. Pembiayaan, oke. Ini hapus 1, efisiensi, sudah. Nah. Pembiayaan. Oke, ini tarik ke samping ini. Ganti biru, pembiayaan. Nah,
Ganti biru aja semua ya. Nah, ini jadi 2. Oke, ini hapus efisiensi nih. Merah. Oke. Nah, teori tapisan ini untuk mengetahui yang mana dulu yang akan kita kerjakan, yang akan kita intervensi. Ini ganti biru juga. Oke, sudah ada yang ganti. Nah, ini ya. Nah, kamu boleh scoring lagi untuk masalah. Ayo semua kasih skor di sini. Jadi kalau bedanya, kalau di USG kan yang paling tidak itu 1, yang paling mendukung itu 5 poinnya. Tahu ya? Nah, kalau di sini efektivitas sama, yang kurang itu paling sedikit poinnya, yang banyak itu yang banyak poinnya ya. Jadi kurangnya konten mengenai bahaya narkoba. Efektivitasnya kira-kira dalam masalah ini, oh ternyata dia saya kasih nilai 4 deh ya. Nah, karena konten ini, konten efektivitasnya. Sebenarnya sih kalau 5 gitu. Pokoknya gitu ya, proses berpikir sudah ada di dalamnya. Mana jempolnya? Tidak ada suara, saya minta jempol. Jempol reaction. Di Jempol, bawah. jempol. Jempol reactionnya mana? Jempolnya. Oke. Ini Hairul sudah. Bukan. Siapa nih? Kelihatan namanya di bawah. Anggi, nanti jempol mau Anggi. Jempolnya mana? Oke, thank you. Nah, ini Nur Siang sudah. Ya, yang lain. Oke. Kembali ke lembar kerja. Oke, kurangnya konten mengenai bahaya narkoba. Dalam hal efektivitas, kalau konten ini ya kayaknya perlu sekali nih. Nah, kita kasih 5, oke. Terus masih masalah yang sama, efisiensinya bagaimana ya? Coba kasih skor. Ya, dari proses berpikir ya, jangan cuma angka 5, 4, 3, 2 gitu ya. Nah, karena kita akan mencari prioritas lagi. Apa duluan nih yang bisa kita kerjakan? Kan semua masalah narkoba. Tapi yang mana dulu yang kita akan intervensi, yang mana dulu yang akan kita lakukan sesuatu atau aktivitas. Nah, ingat, kalau pembiayaan 5 berarti biayanya murah. Ya, 1 berarti biayanya mahal. Kurangnya konten mengenai bahaya narkoba. Oke. Ini yang 5 di atas ini ada di mana posisinya? Kita ini dulu sama-sama angka 1. Masalah pertama. Pernyataan pertama. Selesaikan dulu ini. Kurangnya konten ini, efisiensinya belum terisi. Oke, yang kedua, pengguna medsos lebih tertarik pada pemberitaan artis. Kira-kira efektivitasnya ini berapa? Berarti untuk masalah narkoba berarti rendah dong ya? Nah, berarti kita kasih 2 atau 3 atau 1 ya. Karena sesuai dengan pernyataan ini. Oke, tarik ke bawah sesuai dengan ini ya. Efisiensinya juga
Rapat. Ya, nah, nanti yang di atas itu kalau mau dirubah sudah lebih paham maksudnya boleh ya dirubah angkanya. Yang penting kita belum tutup scoring, nah, kita masih mencari ya. Ini apa dulu yang kita akan kerjakan. Oke, kemudian yang masalah ketiga, kurangnya pembuatan konten. Pembuat konten, ya berarti pembuat konten itu ya bisa saja dari ASN, ya bisa saja. Hai, hai, hai. Nah, kurangnya pembuat konten mengenai penyalahgunaan narkoba. Kira ambil inisiatif ya. Yuk, sampai kita ketemu. Apa? Di antara tiga itu ada satu deh yang mana? Yang paling Oke, efisiensi untuk masalah ketiga, untuk pernyataan ketiga. Oke, semua sudah ya. Nah, yang pertama skornya berapa? Iya, Dok. Skornya pertama coba bantu skor. Cara pertama 15. Kedua 14. Oke. Yang kedua, ayo yang lain. Masa 10 orang? 9 orang bisa ini lama, seolah satu orang aja yang kerja. Cari ke bawah. Oke. Satu lagi. Ya, oke. Kenapa hilang 12-nya? Tarik ke bawah. Oke. Hapus saja yang ini. Oke ya, bagus. Nah, berarti dari sini udah kelihatan ya. Yang mana yang ranking 1? Kurangnya konten mengenai bahaya narkoba. Kurangnya konten mengenai Mengenai bahaya bahaya narkoba. Nah, berarti ini yang akan kita intervensi, yang akan kita lakukan. Nah, kamu mulai berpikir lagi, kira-kira kegiatan apa yang bisa menyelesaikan tadi ini, kurangnya sosialisasi mengenai bahaya narkoba. Inilah alternatif solusi. Halo? Halo, putus Dok tadi. Ya. Halo, Dok. Tadi putus, Dok. Putus, ya Allah. Iya. Kita putus. Aduh. Siapa yang dekat-dekat saya ini? Siapa yang dekat-dekat? Anggi. Anggi ya, Anggi kasih singgah memang Pak bukamu Anggi di rumahku Anggi. Iya. Kering
ini. Jadi nggak apa-apa lah ya, kita santai, kita gembira, mudah-mudahan selesai ini juga pas buka. Ini jaringan kurang bersahabat juga nih. Oke. Ya, jadi kita sudah lihat ini. Nah, inilah yang pertama-tama kita lakukan. Jadi mungkin dengan menyelesaikan masalah ini, dengan membuat, ya tentu penyelesaiannya adalah membuat konten tentang penyalahgunaan narkoba. Iya. Ya, Banyak konten. nah itu berarti itu kegiatannya, ya itu alternatif solusinya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya gimana? Nah, tentu cari dulu, cari pengetahuan ya. Dokter Asri pasti punya pengetahuannya. Bahaya penyalahgunaan narkoba, kan? Nah, cari dulu, cari ketahui. Nah, ya, kita sudah bisa bikin kegiatannya. Coba sticky note-nya taruh, buka, Ibu buat di sini. Di sini ya, ke warna hijau semua, pakai sticky note warna hijau. Kira-kira untuk apa? Membuat konten mengenai penyalahgunaan narkoba, apa saja ide-idenya yang bisa kita lakukan? Apa kira-kira kegiatannya? Nah, sudah mulai kan? Sudah mulai ada berpikir kreatif. Nah, tentu yang perlu diinikan, tahu caranya kan? Tahu cara membuat konten-konten. Nah, kalau kontennya YouTube, untuk kebutuhan YouTube. Nah, kalau Instagram bagaimana? Kalau Facebook gimana? Kan kita semua terlibat, aktif terlibat. Jadi ini kegiatan-kegiatan konten di Instagram mengenai bahaya penggunaan narkoba. Membuat konten, kontennya seperti apa? Nah, saya punya konten nih tentang ya boleh infografis yang seperti tadi. Ya, oke satu ya, kita nggak apa-apa tutup dulu. Tentang video menampilkan efek samping dari bahaya narkoba itu supaya remaja pada takut atau orang-orang yang nonton jadi pada takut untuk menggunakan narkoba. Iya, jadi ada video ini media audiovisual ya, karena ada suara, ada tontonan ya, melalui stimulusnya melalui panca indera. Nah, gitu. Berarti kan harus tahu cara pembuatan video. Jadi mengumpulkan dulu informasi tentang penyalahgunaan narkoba. Ya, Dok. Ya, oke. Tulis. Sticky warna hijau. Tulis. Pembuatan video. Ini tadi kan ada Instagram. Nah, ya. Aktif dalam menginformasikan penyalahgunaan narkoba di Facebook. Nah, boleh tuh. Kan medsos juga. Kalau misalnya kegiatan kita memang sekaitan dengan itu, membuat grup WhatsApp, itu kan sebuah kegiatan, semua ini ya. Nah, nanti setiap kegiatan itu diurai lagi tahapan-tahapannya bagaimana. Ya, kasih anak kecil ini, kan yang penting sudah tahu ya ininya. Nah, taruh di sini, dekat-dekat ini. Nah, apalagi? Tadi ini Instagram, ada video, tulis Astrid, nulis itunya di sticky hijau. Ya, pembuatan video tentang tahapannya apa? Nah, membuka story lain. Jadi tidak langsung membuka video ya, membuat dulu story lain. Pernah tahu story lain? Jadi semacam film itu ada skenarionya, ya, ada alur ceritanya. Ambil gambar, apakah dia di luar ruangan, di dalam ruangan. Cara ambil shoot-nya, apakah close up, apakah utuh, apakah setengah badan. Itu ya yang ada dalam storyline. Mungkin saya bisa kasih lihat ya di sini. Oke, udah kita selesaikan dulu. Ya, pembuatan video tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Jadi, ya.
Nah, sudah kan? Berarti semua sudah ada kegiatannya kan? Nah, itu sudah ada 1-2 kegiatan. Tentu ini kan nanti pembelajaran agenda 1, 2, 3 itu saling berkaitan ya. Nah, kita misalnya tidak sendiri kan, kolaborasi. Nah, misalnya dengan memanfaatkan ini meminta ini dari BNN. Badan Narkotika dan ada Badan Narkotika Nasional ya, BNN. Badan Narkotika dan pas. Kenapa cuma 2 ini? Mana ide-ide kreatifnya? Nah, itulah nanti. Jadi kegiatan jadi sudah jelas kan apa pokok permasalahannya, apa intervensinya. Jadi mungkin dengan membuat ini akhirnya kan jadi bagus. Nah, sehingga masalah pengguna medsos juga mulai tertarik. Ya, ingin cari tahu. Ya, tadi banyak remaja yang ingin cari tahu ya, dapatkan pemberitaan yang benar, sesuai, ya bukan hoax. Kan hati-hati juga nih, isu hoax ini bahaya kan. Nah, jadi mungkin orang yang pandai-pandai semua ya membuat konten-konten ya, bukan ya semacam ini banyak konten-konten tentang isu-isu apa. Nah, ini THR macam-macam ya. Nah, THR ya dibuat suaranya pidato seolah presiden atau gimana ya, banyak konten-konten yang kreativitas ya. Nah, tetapi kreativitas yang memberi manfaat. Karena kita sebagai ASN ini ya itu perilaku sikap bela negara yang harus dikedepankan, termasuk ancaman kestabilan negara dari hoaks, dari lain-lain termasuk narkoba. Halo. Apalagi nih? Nah, kalau nggak bisa menulis, coba berucap. Buka unmute. Unmute speakernya. Nah, jadi dari sini kita enggak ini lagi ya, maksudnya tentang pemberitaan artis, tentang apa kegiatan-kegiatan kita tidak ada lagi sangkut pautnya. Kegiatan kita fokus kepada menyiapkan konten, ya. Nah, dalam menyiapkan konten apa itu, bagaimana, konten apa kita mau melalui konten apa, media sosial apa yang kita pakai, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo. Dok, kalau misalnya menggait ini kan kisah sarannya untuk membuat konten itu kebanyakan masyarakat muda, anak-anak muda. Cara supaya salah satu meningkatkan daya tarik untuk membuat konten mengenai bahaya narkoba, kita bisa menggait selebgram, public figure, apalagi yang lagi digemari sama masyarakat milenial untuk turut berpartisipasi, mengkampanyekan, mempromosikan tentang penyalahgunaan narkoba. Boleh, bagus tuh. Kan belum dilakukan ya, belum banyak. Telegram itu maksudnya apa nih? Di Instagram selebriti pengikut, follower. Ya, followersnya banyak. Gitu. Boleh ya. Nah, kamu desain lah. Kamu desain tahapan-tahapannya ya, kegiatannya. Kalau ada kegiatan itu berarti apa dulu? Apakah menghubungi public figure-nya ya, idola kamu atau seorang tokoh di bidang narkotika ya, atau yang pernah terlibat ya, dan ini atau agen-agen ya, banyak kemarin agen-agen narkoba banyak juga ya. Nah, artis-artis yang pernah terlibat narkoba boleh tuh ya,
Sehingga kita memang karena tujuan kita adalah konten yang menarik, bagaimana orang banyak mengikuti, ya, banyak menjadi follower, banyak penonton, banyak yang like, itu kan? Jadi boleh selegram ya, menentukan beberapa selegram untuk aktif. Jadi termasuk kalau membuat selegram itu kan kontinuitas juga perlu. Jadi bukan cuma satu kali, tapi membuat secara berkelanjutan. Secara berkala ya. Jadi itu semua kegiatannya berkala, membuat penjadwalan. Hari apa bagusnya kita keluarkan lagi satu produk, satu ini lagi ya. Nah, jadi itu bisa berupa suara, bisa berupa teks, bisa berupa apa saja ya. Oke, bagus idenya. Tuliskan dong di sticky warna hijau. Siap, Dok. Ya, ini contoh ya. Jadi ini kita brainstorming seperti ini. Nah, nanti cara-cara ini kamu gunakan dalam menentukan topik kamu untuk rancangannya, rancangan aktualisasinya. Kemana ini? Indrayani. Indrayani belum masuk ya? Mana orangnya? Masuk, Bu, masuk. Oh, kenapa kok di mana sayang? Layarmu Tidak kelihatan. ada kelihatan. Ada saya di depan layar saya, Ibu. Di depan laptop saya. Kenapa ya? Apa masalahnya itu? Tidak tahu, Kalau Ibu. kamu enggak pakai ini, kalau kamu enggak pakai itu, enggak pakai background, gimana? Oh, tidak pakai background. Iya, tunggu. Coba Tidak ya, kelihatan coba ya. sama sekali hitam Iya, kalau tidak pakai. Saya lupa nanti wajahmu kalau enggak ini. Iya, iya, Oke. Bu. Nah, mana tadi ini? Apa tuh tadi selegram itu? Ya, memilih, menentukan selegram untuk ya, yang jelas ada kaitannya dengan konten penyalahgunaan narkoba. Yang lain ada ide? Nah, jadi selain bahaya narkoba, boleh juga nih kita sisipkan bahwa kita menghindari itu berarti kita sudah turut menyehatkan bangsa, menghindarkan dari kejahatan-kejahatan. Karena dari penyalahgunaan narkoba bisa banyak kejahatan kan? Ada pencurian, ada kekerasan, ya seperti itu. Kemudian, oke, ini media sosial ya, karena tadi kenapa kita enggak ini sosialisasi banyak ke media sosial? Karena ini tadi, setelahnya kurangnya sosialisasi, memang media sosial yang kita pilih. Kan? Banyak sih caranya lain, mainkan ini sosialisasi kepada remaja. Enggak, tetapi yang kita sasar adalah media sosial. Dan penyebabnya ternyata ada 3, dari materinya, dari kontennya, dari pengguna medsosnya, dan pembuat kontennya. Nah, kan lakukanlah apalah ide-ide kreatif. Kalau sudah 3 itu, kamu masih mau lagi tambah kegiatan kamu, bagaimana caranya pengguna medsos lebih tertarik pada pemberitaan artis? Ya, kamu bagaimana membuat konten-konten, misalnya membuat sayembara, membuat ini, kan? Nah, kalau ini kan ini contoh. Nah, jadi membuat kan banyak ini event-event lomba-lomba membuat ini ya infografis sehingga orang lebih tertarik, lebih banyak. Nah, tapi kalau membuat seperti itu pasti kan butuh anggaran. Nanti terakhir, sudah kan tadi ini efisiensi ya. Nah, kita lebih pilih ini karena murah. Pembiayanya lebih murah kan? Siapa yang kasih skor ini? Kenapa lebih murah? Kenapa lebih murah? Iya, Dok. Iya, Dok. Kalau untuk Instagram sendiri atau pakai aplikasi-aplikasi lainnya itu tidak ada biayanya alias free. Ya, Malahan semakin banyak konten yang dibuat dan semakin banyak yang tonton, itu kita yang dapat menghasilkan. Iya, Dok, seperti itu. Oke, jadi ya. pembiayaan di sini 5. Ya.
Jadi udah paham ya semua ya cara-caranya. Nah, saya berharap karena kita akan mungkin di agenda 2 lain lagi fasilitatornya. Nah, tapi ini basicnya, dasarnya. Saya berharap kamu semua punya keterampilan, punya kemahiran dalam menentukan topik. Ya. Nah, topik sehingga nanti kamu ketemu coach itu sudah enteng. Kamu juga bisa mengargumentasikan apa maksudmu, apa ini. Jadi tolong perbaiki di sini pernyataannya, ya. Oke. Nah, ini silakan buat 3. Kalau sudah misalnya ini sudah 3 ini kamu rasa saya mau ini juga deh pembuat konten. Nah, kalau begitu pembuat konten ya ini yang bisa masuk itu melaksanakan lomba. Ya, ataukah kamu sendiri ya mencari tahu bagaimana sih konten yang baik. Oh, oke, belajar kan banyak tutorial di YouTube kan, mencari tutorial, mencari ide apa. Ya, itulah kegiatan-kegiatan. Nah, caranya dari kegiatan itu kamu buat lagi, kamu urai lagi tahapan-tahapannya, ya. Misalnya membuat apa nih? Saya pakai alat bantu dulu ya. Mana alat bantuku? Ting-ting-tong. Nah. Besar. Kecil sekali memang. Menentukan selegram dan mengkampanyekan bahaya narkoba. Nah, iya, tentu kamu pilih berapa selegram kamu. Selegram ini modelnya ataukah followernya? Selebgram itu Dok kayak artisnya Instagram. Oh, Ya, Dok, yang Instagramnya followernya artis. banyak. Oh Artisnya ya. Instagram Dok. Terus kalau kita mau meminta ininya gimana caranya? Nah, itulah tahapan-tahapan gimana caranya. Apakah kita langsung menjadi followernya sudah bisa ini? Harus konfirmasi dulu, mengajak. Begitu ya. Nah, itu kan ada tahapannya. Kamu lebih tahu. Nah, itulah yang menjadi tahapan. Kita urai lagi dari satu kegiatan itu, kita urai lagi menjadi tahapan. Nah, dari tahapan itu, setiap tahapan nanti bisa menunjukkan. Kalau sikap perilaku bela negara kan ini sangat luas ya, sangat internal ya. Jadi, kenapa sih kamu ini tentang narkoba? Ya, ini salah satu nih sikap saya, ya, wawasan kebangsaan saya nih. Saya nggak mau masyarakat Indonesia ini menjadi hancur oleh karena narkoba, kan? Jadi masuk juga kan di agenda 1 ini. Nah, nanti masukkan ke agenda 2 nilai-nilai apa yang kamu tunjukkan. Nah, kamu sebagai seorang ASN, ini saya punya tanggung jawab, akuntabilitas. Ya. Nah, saya buat konten pokoknya yang bagus, berorientasi mutu, tetap efektif, efisien, ya, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini paham atau ada pertanyaan? Silakan. Udah capek ya? Kan baru kali ini kan sore. Sebentar malam kita ketemu lagi kan? Iya Dok. Siap Dok, jam 9. Ya, untuk cara kamalam dan arti semangat bela negara. Ya, nanti Siap, saya Dok. juga belum lihat skenarionya. Bagaimana? Jadi persiapkan mental fisiknya. Jadi habis tarwi kayaknya ya? Siap Iya Dok. Dok, jam 9. Jam 9.00. Ya, jadi begitu ya. Jadi nanti ini alat-alat analisis ini yang saya sudah perkenalkan. Nah, tolong, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Jadi mulai dulu APKR untuk menentukan isu, untuk menentukan topik. Ya, kalau kebutuhan rancangan kamu adalah menentukan topik utama. Nah, dari situ yang ranking 1, yang terbanyak kamu skor, itu tarik lagi ke USG, identifikasi lagi apa yang terkait dengan topik tadi
Apa saja masalah-masalahnya? Ya, seperti ini kan akhirnya kita fokus kan masalah narkoba, masalah medsos. Nah, sehingga kita juga memang fokus dan kegiatan-kegiatan kita ya sudah jelas seputar ini. Jadi kalau kamu ada ditanya atau apa, sangat menguasai karena melalui teknik-teknik analisis yang kuat. Kamu tidak gampang diombang-ambing. Oh iya begitu. Oh saya juga masih bingung. Saya juga masih ini. Kan? Nah, tapi kamu sudah kuat argumentasinya. Yakin dengan apa yang kamu kuat. Ya, nah, jadi kamu juga mudah menginternalisasi nilai-nilai yang kamu akan tunjukkan. Halo, bagaimana? Ya. Mana Ya, responnya? Ya, Bu Dok. Di sini, Bu Dok. Oke. Ya. Kenapa Pak Heru? Ya, ini kan Dok, saya kan masih baru di dinas, Dok. Ya, tentunya. Dinas apa lagi Pak Heru? Lupa saya. Dinas lingkungan hidup, Dok. Oke, siap. Terus? Ya. Terus mengenai masalah isu-isunya di sana, Dok, kayaknya saya masih kebingungan, Dok. Topik-topik apa yang saya angkat nanti? Oke, kamu apa? Jabatan fungsional kamu apa? Di situ sih pengelola pemanfaatan barang milik daerah. Terus di tempat lingkungan hidup ya. Nah, iya. Jadi kamu berapa lama ada di lingkungan hidup? Baru akhir bulan 2 kemarin, Dok. Baru bulan 2 ya, memang sama sekali. Terus sejauh ini kamu lihat apa kesenjangan yang ada di sana? Ya, kalau topiknya di sana kan masalah persampahan sih seperti itu. Iya, lingkungan hidup kan terkait memang kebersihan ya. Kebersihan. Sudah itu aja ya, yang lebih kepada nanti memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Ya. Kamu lihat masalahnya. Ya. Apa coba masalahnya apa? Kan di sana kan ada beberapa bidang-bidang juga, Dok. Ya, tapi seperti dari pertambangan juga ada di sana. Oke, langsung ke ini ya, sambil ini tidak lama lagi. Bidang-bidang. Coba di mana ini? Ya, ini kebetulan 10 ini. Coba dituliskan Pak Airul di sini. Apa saja masalah di lingkungan hidup tadi? Tentang pengelolaan sampah. Sampah di mana? Jadi Kabupaten Donggala sih. Tapi lebih khususnya di Kota Banawa. Iya, maksud saya sampah di kantormu atau sampah di Kabupaten Donggala atau sampah di kecamatannya. Gimana maksudnya? Dia skop di daerah Kabupaten Donggala. Tidak lingkungan hidup ya, lingkungan hidup itu tupoksinya ya, memang masalah sampah ya. Berarti kalau masalah itu masalah masyarakat, berarti kalau masalah itu dinyatakan dengan pernyataan negatif kan, masalah masih belum terkelolanya pengelolaan sampah masih rendah ya, masih kurang bagus, kurang maksimal, oke? Belum maksimalnya pengelolaan sampah di Kabupaten Donggala. Atau kan ini urusannya lingkungan hidup kan, berarti semua kan. Oke, ketik coba. Selain masalah sampah, masalah apa lagi? Lingkungan hidup. Jadi kalau sudah sampah, nggak usah lagi ya, sampah apalagi. Mungkin kesadaran masyarakat juga mungkin bisa terkait tentang pengelolaan sampah. Sudah, kalau sampah ya sudah sampah, lain lagi urusannya nanti. Kalau masyarakat ya sudah mewakili di situ. Pokoknya masalah sampah. Oke, kedua masalah apa lagi? Di lingkungan hidup. Masalah proses pengeluaran izin mungkin bisa. Izin izin apa tuh kalau lingkungan hidup? Umum sih, Dok. Ada tambang, ada iya, oke, boleh. Ya, pengelolaan izin belum apa namanya?
Nah, jadi pengelolaan izin ini apa? Apa yang ini? Apakah belum belum tertanganinya dengan baik? Nggak usah dihapus tadi yang tadi, ditambahkan tadi masalah sampah. Jadi kita sudah tahu. Sekarang kita akan menentukan topik yang kamu akan. Tidak ada suaramu, Hairul. Siap-siap sebentar menulis, Bu Dok. Oh, tapi saya lihat ngomong jadi saya. Iya, saya mau itu teman-teman yang lain bantulah apa yang saya bilang. Tuliskan. Ya, oke, yang ringkas-ringkas saja dulu sampah. Kemudian perizinan. Apalagi satu ya? Kenapa harus 3? Kenapa harus 3? Kenapa bukan 2 saja? Biar Ada ada yang bisa pembanding. jawab? Hah? Biar ada pembanding, Bu Dok. Iya, karena kita kan mau cari yang utama. Kalau 2 ya pasti salah satu kan? Nah, tetapi ada yang lebih dari keduanya, itulah sehingga minimal 3 ya. Terlalu banyak juga terlalu luas. Jadi selalu 3. Budin, kau sudah kira-kira sudah punya gambaran? Ya, tetap dilanjut ya Pak Herul, saya skripsikan supaya kamu. Kalau saya Dok, Siap. ini gambaran di tempat saya mengajar Dok, saya kan kebetulan guru penjas. Jadi di situ di SD. Nah, jadi mungkin di masa pandemi ini kan untuk praktek itu kita tidak diizinkan. Jadi mungkin nanti saya cari solusi bagaimana caranya agar materi saya punya materi bisa tersampaikan kepada siswa dan siswa itu bisa mengetahui materi yang saya berikan walaupun tidak dipraktekkan. Seperti itu mungkin. Ya, jadi sangat luas sekali dan belum ketemu ininya, kamu punya gambaran ini lisan kamu ya. Nah, untuk membantu alur pikir kamu ya buat seperti tadi. Tentukan dulu topiknya, misalnya kayak Hairul tadi topiknya di tempatnya itu sampah, perizinan, terus ada lagi satu. Nah, kamu masalah tadi, supaya kamu lihat masalahnya benar-benar yang mana. Kurang maksimalnya, mungkin lebih ke kurang maksimalnya penyampaian materi. Iya, itulah kata-kata mungkin itu. Tapi kan kita mau menganalisis ini, jangan meraba-raba, jangan mengira-ngira. Ya, benar-benar sehingga apapun pertanyaannya, bukan apapun minumannya, tetap sosro. Nah, tapi apapun pertanyaannya, kamu bisa menghandle, ya, kamu bisa mengemukakan argumentasi. Jadi mungkin, nah, gitu kan? Ya, Tetapi kamu punya keyakinan bahwa ini, dan saya siap. Jadi bukan masalahnya saja, tetapi alternatif solusinya itu kamu yakin bisa selesaikan. Iya. Ya, nanti dibuat aja. Yang penting tahu ya, menggunakan alat analisisnya. Nah, tadi mencari topik dulu, pilih, punya situ, kemudian masukkan ke untuk mencari prioritas masalah yang akan kamu intervensi. Nah, cari penyebabnya lewat Ishikawa. Nah, cari lagi penyebab yang kamu akan intervensi. Kamu akan lakukan kegiatan. Nah, kamu susunlah kegiatan. Nah, minimal 5 kegiatan deh. Ya. Nah, satu kegiatan itu ada 3 tahapannya minimal. Makin baju. Jadi kita sudah sambil membayang-bayangkan. Bukan cuma sekedar teori atau berhayal. Tetapi nanti karena ini aktualisasi. Ya, kita akan melahirkan. Kita akan membangun kebiasaan. Nah, itulah yang kamu buat rancangannya. Jadi rancanganmu nanti itu kamu implementasikan. Nanti di seminar akhir, kamu tunjukkan bukti-bukti bahwa kamu sudah mengerjakan itu. Aktualisasi kamu. Nah, buktinya apa? Ya foto-foto, surat tugas, SK, dan lain sebagainya. Ya? Ya, Dok. Bisa paham kan? Bisa, Dok. Ya, oke. Terima kasih.
Apalagi? Yang lain kalau belum, coba kebukakan. Jadi Pak Saifuddin, ini dulu ya. Tentukan dulu topiknya. Jadi jangan langsung menjas, oh saya mau bikin begini, saya mau bikin begini. Kamu mengawang-awang namanya itu. Ya, tidak jelas dasarnya. Jadi coba ingat-ingat, pikir-pikir, kayaknya di tempat kerja saya ini, di sekolah saya ini, saya mau ini deh. Ya, supaya kamu nanti, kan bukan kamu sendiri, kamu akan melibatkan kan siswa, kepala sekolah, teman-teman guru. Ya, dalam aktualisasimu tidak mungkin kamu kerja sendiri. Betul tidak? Betul, betul Dok. Nah, kalau kamu sudah melalui alat analisis ini, kamu akan punya pemikiran sendiri bagaimana bisa menyelesaikan dan punya kreatif. Kamu juga berkomunikasi dengan orang-orang yang kamu ajak untuk sama-sama sehingga bisa mengaktualisasikan ini semua ya yang kamu dalam pembelajaran. Oke, sampai sini semua sudah punya gambaran kira-kira ya. Itulah nanti yang kamu akan lewati ya. Itu nanti yang akan kamu jalani, yang akan kamu buat. Nah, tetapi keterampilannya mumpun di agenda 1 ketemu sama saya, nah saya bantu, saya jelaskan nih penggunaan alat-alat analisis. Jadi alat analisis ini sebenarnya kalau kita sudah terlatih, tidak perlu kita pakai itu. Tapi sampai sekarang pun saya pun yang sudah memang basicnya dokter, seorang pendiagnosa, masih memerlukan kadang-kadang alat analisis ini. Sehingga membantu kita fokus kepada apa yang kita inginkan. Kalau kita sudah mahir, sebenarnya kita kan sudah sebanyak ini, masih banyak wawasan kita udah cukup ya, tetapi pengambilan keputusannya, tindakannya itu masih kadang-kadang kita perlukan alat analisis ini. Ya, Pak Herul tadi ya, udah selesai belum? Masih ada kurang 1 kan? Masih bingung yang ketiganya Dok. Nah, tadi apa masalah sampah, 2 masalah perizinan. Apa? Jadi ini sambil kita pikir-pikir nih. Nah, tapi enggak usah dulu memilih, yang pikir-pikir oh masalah apa. Tentang ya, kamu sebagai apa? Ditempatkan di mana? Kamu kerja ini selama ini kerja apa? Sudah dikasih tanggung jawab apa di kantor? Ya, kebetulan di kantor itu kan kesubagnya lagi sakit. Kesubag kepegawaian. Namanya sih aktif di surat menyurat. Oh, gitu. Ya. Ya. Kenapa? Ada masalah di situ? Sejauh ini ada masalah nggak di tempat kamu yang kamu kerjakan? Kadang kalau saya cari arsip, sibuk cari, susah mudah. Apa bisa diangkat juga itu? Boleh ya, karena kamu sekarang mengerjakan itu. Ya, sulitnya menemukan arsip, sulitnya menemukan dokumen yang sudah diarsipkan, gitu kan? Iya. Nah, boleh ya, tapi kan nanti tergantung scoringnya. Nah, mungkin kamu pilih 3-3-nya kan? Nah, jadi kalau misalnya masalah kepegawaian itu nanti yang scoringnya ternyata lebih tinggi, nah sudah kamu fokus soal itu, tinggalkan soal sampah, tinggalkan soal perizinan. Iya. Oke? Bisa paham? Ya, sudah ada gambaran-gambaran tadi, Bu Dok. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau sudah ketemu, misalnya tentang sulitnya menemukan dokumen yang sudah diarsipkan, mencari dokumen yang sudah diarsipkan, nah, berarti itu yang kamu angkat masalah. Penyebabnya apa? Penerimaan surat tidak tercatat dengan baik, belum digital. Ya. Di sana sudah terjadi sistem digital belum? Belum, Dok. Nah, belum. Nah, itu kamu bisa melakukan kegiatan kan? Kan anak milenial sudah lebih familiar kan dengan komputerisasi kan? Iya.
Nah, itu nanti yang akan kamu komunikasikan dengan pimpinan. Buatlah tahapannya apa kegiatannya. Membangun komitmen. Jadi semua surat-surat, kemudian cara penyusunan arsip, ada per tanggal, ada per nomor surat. Gitu. Siapa penanggung jawab, surat masuk, surat keluar, bagaimanalah penataannya ya kalau kamu memang berminat soal itu. Silahkan. Jadi tergantung skor kamu, bukan harus bagaimana bisa tidak, bisa tidak. Jangan tanyakan pada dirimu, jangan tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ya, kita sendiri yang menentukan. Karena kita yang akan mengaktualisasikan, kita yang akan bergerak, kita nanti yang akan dievaluasi. Nah, jadi kalau kita tidak yakin, tidak punya, ini bukan lahir dari gagasan kita, ya keinginan kita, karena segala hal kita pertimbangkan, kemampuan, sumber daya, ya termasuk sumber daya kamu, waktu kamu, tenaga kamu, ya kemampuan kamu untuk menggerakkan orang-orang. Kamu kan CPNS. Belum pegang jabatan, tentu akan sulit tuh mengajak orang-orang. Nah, oleh karena itu kamu meminjam kewenangan. Tapi kalau sudah didukung oleh atasan, nah, semua akan lebih mudah. Ya? Iya. Oke. Ada lagi? Kalau Asri, Dokter Asri apa masalahnya? Kira-kira? Tadi kan kita kasih contoh kontemporer, ya? Iya dok, kalau saya kebetulan saya sudah PTT di tempat saya bertugas dan di tempat saya diangkat. Jadi masalah yang saya mau angkat itu terkait dengan PTM dok, penyakit tidak menular. Penyakit PTM ya, penyakit tidak menular. Iya, seperti apa tuh? Hipertensi. Hipertensi, DM. Oke. Tapi jangan dulu, jangan dulu langsung coba buatlah analisisnya. Iya dok, mau lihat dianalisis dulu. Lihat dulu analisisnya, tentukan topiknya. Dalam hal ini kita latihan kemarin kan isu. Jadi itu nanti topik. Jadi misalnya penyakit tidak menular di wilayah. Kamu di mana? Puskesmas atau dok? Puskesmas Tonggolo Bibi dok. Tonggolo Bibi ya, di puskesmas itu ya. Apa? Kenapa penyakit tidak menular? Apanya yang ini? Apa masalahnya di sana? Banyaknya penderita hipertensi dengan penderita DM dok yang tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Oke, boleh. Coba itu ya, satu topik. Oke, topik lainnya? Karena dia tidak. Udah, stop. Nggak usah menjelaskan lagi penyakit tidak menular. Yang penting topiknya udah ketemu. Jadi nggak usah karena sebab, sudah belum saatnya ya. Nah, nanti kalau sudah itu yang sudah fokus itu yang akan dibahas, baru kamu jelaskan tambahan kiri kanan, baru pengetahuan kamu masuk di sana. Ya, oke. Kira-kira topik yang lain apa? Tadi kan penyakit tidak menular. Kalau boleh sambil ketik-ketik deh supaya kita tidak kehilangan ini. Kehilangan apa? Maklum wanita Lolita, jadi daya ingat sudah tidak sama seperti teman-teman sekarang ini ya. Oke, penyakit tidak menular. Topik lainnya apa di puskesmas? Apa kira-kira? Rawat jalan atau rawat inap puskesmasnya? Rawat inap dok. Oh, ada rawat inap. Kira-kira? Iya dok. Rawat inap berarti ada dokter spesialis dong? Tidak ada dok. Tidak ada ya? Jadi kita merujuk dok. Merujuk. Kalau tapi yang tidak sesuai dengan kompetensi kita rujuk. Terus yang diinapkan apa tuh? Yang kasus-kasus ini? Kasus-kasus akut dok, misalnya kolik akut, kemudian yang kecelakaan, penanganan pertama,
kasus-kasus darurat, penanganan Iya. awal. Kira-kira ada masalah nggak di rawat inapnya atau apa? Pokoknya lingkup puskesmas ya. Apa? Iya dok. Kalau Apa untuk masalah? yang rawat inap mungkin kita terkendala di alat dengan jauhnya merujuk. Oh ya, berarti